Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilva Lamarana. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah saya dalam pembuatan website, yaitu website pembelajaran. Oke, di sini langkah pertama yaitu pembuatan database. Karena nama websitenya website pembelajaran sains, jadi di sini saya membuat nama databasenya juga pembelajaran sains. Di sini kita akan membuat 5 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel materi dengan jumlah field 4. Field yang pertama ID dengan jumlah 11. Tidak lupa kita centang auto increment. Pada field yang kedua yaitu judul. Untuk field 2 sampai field yang ke-5 itu menggunakan tipe varchar. Lalu kita save. Selanjutnya membuat tabel kedua, yaitu tabel soal dengan jumlah field 8. Field yang pertama ID, tidak lupa kita centang auto increment atau primary key. Selanjutnya kita save. Maaf, ini loading ya. Waduh. Kita lanjut ke pembuatan tabel yang ketiga, yaitu tabel user dengan jumlah field 7. Yang pertama seperti biasa ID, tipe integer, jumlah 11, dan centang auto increment atau primary key.
lalu kita save. Lanjut ke pembuatan tabel keempat, yaitu tabel user materi dengan jumlah field 5. Seperti biasa, pada field pertama diisi oleh ID, tipe integer, value 11. Lalu centang auto increment. Ya, lanjut ke pembuatan tabel yang terakhir, yaitu tabel user soal dengan jumlah field 4. Tidak lupa kita centang auto increment. Setelah pembuatan 5 tabel, kita lanjut untuk membuat relasi. Relasi terdapat pada tabel user materi. Yang pertama yaitu relasinya adalah materi user dengan kolom user ID, nama database seperti biasa, database pembelajaran sains. Nama tabel, tabel user dengan kolom ID. Undelete kita ganti cascade. Lanjut ke relasi yang kedua, yaitu user materi, yaitu kolom materi ID, nama database-nya juga pembelajaran sains. Pada tabel materi dengan kolom ID, undelete kita ganti cascade. Lalu kita save. Selanjutnya membuat relasi pada, ini kenapa? Kita coba save lagi. Oke. Kita lanjut membuat relasi selanjutnya pada tabel user soal. Kita lihat dulu relasi kita pada user materi. Ya, relasinya sudah ada. Ditandangkan dengan kunci silver. Kita lanjut ke pembuatan relasi pada tabel user soal. Nama relasinya soal user dengan kolom user ID, nama database pembelajaran sains. Pada tabel user dengan kolom ID, undelete kita ganti cascade. Lanjut ke relasi selanjutnya, yaitu user soal dengan kolom soal ID, nama database-nya pembelajaran sains, tabel soal dengan kolom ID, tidak lupa di cascade. Selanjutnya kita save.
Setelah membuat database, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi. Kita save dulu. Pada folder UAS Ilva. Yang pertama yaitu database host, yaitu localhost. Yang kedua nama database, yaitu pembelajaran sains. Selanjutnya username, karena kita tidak memiliki password, jadi kita kosongkan. Selanjutnya pada tabel user, karena di sini filenya lebih dari 15, jadi di sini saya hanya menjelaskan secara singkat sedikit mengenai script yang bagian-bagian pada script yang saya buat. Pada file user ini kurang lebih scriptnya seperti ini ya. Selanjutnya pada file index. Pada indeks ini seperti ada sedikit paragraf yang terdapat pada dashboard website kita. Seperti ada pembelajaran sains,
Di sini juga ada kata-kata paragraf. Selanjutnya adalah pembelajaran biologi, pembelajaran fisika, dan kuis. Kurang lebih bentuk skripnya seperti ini ya. Selanjutnya pada file login, di sini juga saya tambahkan HTML special charts untuk menambah keamanan website kita. Kurang lebih seperti ini. Ada bagian login. Jika yang belum punya akun, kita arahkan untuk mendaftar. Ya, kurang lebih skripnya seperti ini. Setelah bagian login, kita lanjut ke bagian register. Register kurang lebih hampir sama. Di sini juga ada saya tambahkan HTML special charts untuk menambah keamanan website kita. Kurang lebih skripnya seperti ini. Ada nama, ada email, username, dan password. Kita rasa sudah cukup untuk 4 bagian itu. Di sini juga kita tambahkan submit, yaitu daftar. Setelah register, lanjut kita ke bagian logout. Logout kurang lebih skripnya seperti ini. Lanjut ke dashboard. Dashboard juga kurang lebih skripnya juga seperti ini. Lanjut ke header admin. Lanjut ke bagian navbar dashboard. Pada navbar dashboard ini seperti ada bagian logout, dashboard, dan admin. Ini akan berada di bagian sudut kanan atas website kita. Ya, selanjutnya ke bagian dashboard. Pada dashboard ini kurang lebih skripnya seperti ini. Kita tambahkan title-nya juga dashboard pembelajaran sains. Kurang lebih ya dashboardnya seperti ini. Selanjutnya ke bagian admin. Pada admin ini juga ada dashboard pembelajaran sains. Dan hanya admin yang bisa menambah materi. Dan untuk menjadi admin itu levelnya di atas 1. Pada materi juga kita menambahkan judul dan deskripsi materi. Selanjutnya pada tambah materi. Kurang lebih skripnya seperti ini. Ada bagian tambah dan judul. Jika gagal menambahkan materi, kita juga menulis gagal menambahkan materi. Pada penambahan materi kita memberi 4 bagian, yaitu judul, deskripsi, materi, dan video. Oke, selanjutnya ke bagian edit materi. Pada bagian ini, jika ID berada di parameter URL. Bagian header ini berarti alihkan ke dashboard, dan bagian ini mengambil materi dengan ID yang berada di parameter URL, dan bagian ini jika materi tidak ditemukan, alihkan ke dashboard. Dan ini jika tombol tambah sudah ditekan. Dan ini jika judul materi kosong, tambahkan error. Jika video gagal dengan nomor 1, tambahkan error.
Ya, kurang lebih skripnya seperti ini. Bagian ini jika tidak ada error ya, jika videonya tidak ada error. Pada bagian edit materi ini juga edit materi ini juga ada terdapat judul, materi, dan video yang akan diedit atau dirubah. Selanjutnya, kita mengupload materinya dalam bentuk PDF. Selanjutnya, ke bagian tambah soal. Di bagian ini saya juga menambahkan HTML Special Charts, lagi-lagi untuk menambah keamanan website kita ya. Tidak lupa tambah soal pembelajaran sains di atas. Di sini juga ada bagian materi. Di sini soalnya bentuknya pilihan ganda, jadi ada bagian A, B, C, dan D. Lalu ada juga tombol submit simpan di bagian bawah ya. Selanjutnya ke bagian edit soal. Di bagian edit soal sama seperti sebelumnya, di sini juga saya tambahkan HTML Special Charts lagi-lagi untuk keamanan. Ada bagian tambah soal pembelajaran sains di atas. Di bagian edit soal ini, skripnya yang saya buat kurang lebih hampir sama dengan bagian tambah soal. Lalu ke bagian hapus soal, kurang lebih skripnya seperti ini. Jadi select from soal mana yang akan dihapus. Ya, kurang lebih skripnya seperti ini yang saya buat. Lanjut ke bagian materi. Sini judul materinya adalah, maaf, di sini juga title-nya ada pembelajaran sains di atas. Kurang lebih skripnya seperti ini ya. Di sini juga ada bagian judul, materi, dan deskripsi materi. Dan yang terakhir adalah kuis. Kurang lebih bentuk skrip pada file kuis ini seperti ini. Sini ada bagian kuis, dashboard pembelajaran sains title-nya, dan kurang lebih seperti ini. Tidak lupa di sini bagian bawah ada tombol submit selesai.
Oke, yang terakhir di sini kita akan masuk ke websitenya langsung. Oh ya, di sini kita masuk sebagai admin dan langsung menambahkan materi. Di sini yang bisa menambah materi hanyalah admin. Di sini saya sudah menyiapkan file materi yang akan saya upload. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan video yang akan saya upload pada materi ini. Di sini saya sudah menyiapkan 4 materi yang akan saya upload dan 4 video yang akan saya upload. Jadi kita akan menambah materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasukkan video. Di sini videonya ada 2 ya. Oke, kita masukkan yang 1. Lanjut, kita akan memasukkan materi yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Di sini juga saya sudah menyiapkan materinya. Lalu kita memasukkan videonya. Ya, kurang lebih seperti itu cara menambah materinya. Oh ya, yang bisa menambah materi itulah hanyalah admin. Dan untuk menjadi admin itu levelnya lebih dari 1. Itulah proses singkat mengenai pembuatan website saya, yaitu website pembelajaran sains. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.